Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin kue kering lebaran yang wajib ada banget saat lebaran ya. Dan untuk resep kali ini aku cuman pakai setengah kilo tepung, tapi hasilnya aku mendapatkan 3 toples ukuran 500 gram dan 2 macam ya, nastar dan putri salju. Nah, siapa yang penasaran, disimak videonya sampai selesai. Nah, langsung aja siapkan wadah lalu masukkan 150 gram butter. Di sini aku pakai butternya merek Royal Crown ya. Lalu kita tambahkan 200 gram margarin, atau kalau misal mau pakai full margarin biar agar lebih ekonomis boleh ya. Jadi totalnya 350 gram. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sebentar menggunakan whisker, atau kalau mau menggunakan mixer boleh ya, tapi cukup sebentar aja. Selanjutnya kita tambahkan gula halus. Di sini aku pakai 70 gram gula halus. Nah, untuk gula halus di sini wajib banget disaring ya. Karena gula halus itu biasanya pasti menggerindil seperti ini. Dan ini kita saring aja. Selanjutnya ini kita aduk kembali. Di sini mengaduknya cukup sampai 2 menit aja ya. Jangan lama-lama karena hasilnya nanti bisa melebar ya untuk cookiesnya. Cukup sampai lembut aja untuk mengocoknya ya. Nah, kalau sudah seperti ini udah cukup. Selanjutnya kita tambahkan, di sini ada 3 butir kuning telur ya. Tapi di sini masukannya aku satu persatu dulu. Dan ini kita aduk cukup sampai merata aja. Nah, ini langsung aja kita masukkan semuanya. Dan kita aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, kalau udah, ini aku akan masukkan bahan lainnya, yaitu di sini ada 70 gram tepung maizena. Ini aku saring lagi ya, untuk memastikan tidak ada tepung yang menggerindil. Lalu aku mau tambahkan juga 1 saset susu bubuk. Di sini aku pakai merek Denkau. Lalu pakai 1/4 sendok teh vanili bubuk ya, atau kalau nggak ada yang bubuk boleh pakai yang cair. Nah, ini kita aduk sampai merata. Nah, ini udah merata. Selanjutnya aku mau tambahkan tepung terigu. Nah, tepung terigu di sini aku pakai 500 gram atau setengah kilo ya. Dan ini kita saring kembali. Tapi untuk memasukkannya di sini bertahap aja. Di sini aku memasukkannya 3 kali tahapan ya. Lalu kita aduk menggunakan spatula. Nah, ini kita aduk-aduk aja sampai merata. Kalau udah merata, lalu kita masukkan kembali tepung terigunya. Nah, untuk tepung terigu di sini aku pakai protein sedang ya. Tapi lebih bagus lagi kalau untuk kue kering itu pakai protein rendah ya. Nah, ini kita aduk kembali. Nah, dan bagi yang baru bergabung ke video ini, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin videonya dan aku bisa share ide resep lainnya. Nah, ini kita masukkan semua terigunya dan kita aduk-aduk. Atau kalau misalkan sudah terasa berat, kalau pakai spatula boleh menggunakan tangan, dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Dan di sini aku mau lanjutkan menggunakan tangan, tapi cukup sebentar aja ya, cukup sampai tercampur merata. Karena kondisi tangan itu kan biasanya hangat, jadi agar tidak panas dengan si adonannya ya. Nah, ini udah cukup, ini udah tercampur merata.
Nah, tandanya itu sudah tidak lengket di tangan dan sudah bisa dipulung seperti ini. Dan aku mau coba bulatkan sedikit adonan. Nah, ini aku bulatkan dan hasilnya sudah mulus seperti ini ya. Nah, ini tandanya adonannya sudah bagus. Selanjutnya aku mau takar. Untuk si adonannya ini menggunakan sendok takar ya. Dan sendok takar yang aku pakai di sini ukurannya 5 mili. Dan ini kita takar aja semuanya. Atau kalau misal mau ditimbang boleh banget ya. Kalau misalkan ditimbang bisa juga seberat 6 gram atau disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Nah, ini sudah selesai aku bulatkan dan di sini aku bulatkannya setengahnya dulu ya. Dan untuk sisa adonannya ini aku tutup menggunakan plastik wrap dan bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Dan di sini juga aku sudah menyiapkan selai nanas. Dan untuk resep selai nanasnya ini akan aku cantumkan di deskripsi box ya. Selanjutnya kita ambil satu adonan. Lalu kita bulatkan dan kita pipihkan seperti ini dan kita isi menggunakan selai nanas. Dan untuk mengambil selai nanasnya ini usahakan menggunakan tusuk gigi atau tusukan lainnya. Dan jangan menggunakan tangan langsung ya, karena pasti tangan kita nanti lengket. Nah, ini kita bulatkan sampai mulus seperti ini ya. Nah, kalau udah ini langsung kita tata aja di atas loyang seperti ini ya. Dan untuk loyangnya ini tidak usah diolesi dengan margarin, langsung ditata aja. Selanjutnya kita ambil lagi satu adonan dan kita pipihkan lalu kita isi menggunakan selai yang sudah kita bulatkan. Ini kita bulatkan lagi sampai mulus. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan lagi di atas loyang dan lakukan semuanya sampai selesai. Akhirnya sudah selesai aku bulatkan dan aku isi, dan ini mau langsung aku oven aja. Dan sebelumnya di sini untuk ovennya sudah aku panaskan ya. Lalu kita oven di suhu 130 sampai 140 derajat. Aku langsung oven 2 loyang aja ya. Dan kita oven selama 30 menit. Nah, kalau misalnya sudah 20 menit ini aku balik loyangnya yang atas jadi ke bawah dan bawah jadi ke atas ya, agar matangnya ini lebih merata. Selanjutnya di sini aku mau siapin untuk olesannya. Kita siapkan 2 butir kuning telur, lalu kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan 4 tetes pewarna kuning tua. Lalu ini kita aduk sampai merata. Nah, hasilnya seperti ini ya, dan ini sudah siap kita oleskan ke nastarnya. Dan di sini juga untuk nastarnya sudah aku keluarkan dan ini sudah setengah matang. Dan ini langsung aja kita olesi. Dan di sini untuk pengolesannya aku mau 2 kali mengoles ya, agar hasilnya ini lebih cantik dan lebih glowing. Nah, ini kita olesi aja ke seluruh permukaan atas nastarnya dan lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai aku olesi untuk bagian yang pertama. Selanjutnya aku mau olesi lagi untuk yang kedua kalinya ya. Nah, ini kita olesi aja, lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai aku olesi dan aku mau lanjut oven lagi ya. Dan kita oven lagi nastarnya selama 15 menit. Dan untuk 10 menit pertama ini kita oven dengan api atas bawah. Kalau udah 10 menit ini kita balik lagi ya, yang atas jadi ke bawah dan yang bawah jadi ke atas. Nah, ini sudah aku balikan untuk loyangnya dan ini sudah matang dan aku mau keluarkan aja untuk nastarnya. Nah, ini dia nastarnya sudah matang.
Dan di sini aku mau pindahkan ke cooling rack ya, agar cepat dingin. Nah, ini nastarnya sudah matang. Selanjutnya aku mau bikin untuk putri salju. Dan ini untuk adonan sisa yang tadi, aku mau tambahkan sekitar 75 gram keju yang sudah aku parut. Dan untuk kejunya di sini aku pakai keju Kraft yang all in one ya. Nah, ini kita aduk aja sampai merata ke seluruh adonannya. Nah, ini sudah merata dan sudah cukup ya. Selanjutnya di sini aku mau cetak dan menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili, dan ini lebih besar di atas yang cetakan sendok takar yang tadi dipakai untuk nastar ya. Dan ini kita takar aja semua adonannya ini sampai selesai. Dan ini dia untuk adonannya sudah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku bulatkan aja ya untuk si adonannya. Nah, ini kita bulatkan aja seperti ini sampai mulus dan kita tata kembali di atas loyang. Dan untuk loyangnya juga sama ya, tidak perlu kita olesi menggunakan margarin. Nah, seperti itu, lakukan aja semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai aku bulatkan. Dan ini akan aku panggang lagi ke dalam oven. Nah, ini sebelumnya sudah aku panaskan juga ya untuk si ovennya, dan kita panggang di suhu 130 derajat sampai 140 derajat, atau disesuaikan aja dengan suhu oven masing-masing. Nah, ini aku oven kurang lebih selama 35 menit ya. Aku tambahin waktunya 5 menit karena nanti kan ini pasti akan dibolak-balik. Nah, ini aku balik yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas, agar matangnya ini lebih merata ya. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan 50 gram gula halus dingin atau gula donat dan 25 gram gula halus biasa. Dan ini mau aku campur, tapi untuk gula halus biasanya ini aku saring dulu. Karena gula halus biasa ini pasti ya menggerindil banget. Selanjutnya ini kita aduk-aduk dan aku mau tambahkan sekitar 2 sendok susu bubuk biar rasanya ini lebih gurih dan wangi juga ya. Dan kita aduk aja sampai merata. Dan ini sudah siap kita pakai. Selanjutnya di sini cookiesnya juga udah mateng dan aku keluarkan dari ovennya, lalu masih panas-panas atau hangat ini kita langsung masukkan aja ke dalam gula halusnya dan kita baluri ke seluruh permukaan si cookiesnya ya. Dan diusahakan ini tuh harus masih panas atau hangat agar si gulanya ini bisa lebih menempel. Dan kalau udah ini boleh kita pindahkan ke loyang. Boleh juga menggunakan saringan seperti ini ya, agar tidak ada gula halus yang terbuang. Dan lakukan sampai selesai. Atau boleh juga menggunakan sarung tangan ya saat kita memindahkan si cookiesnya. Karena kan ini tuh balurannya gula, luarnya pasti bisa menempel ke tangan atau bisa lengket juga ya. Nah, ini sudah selesai aku baluri untuk putri saljunya. Dan sekarang di sini aku mau cobain untuk si rasa cookiesnya ya. Nah, ini tuh terbaluri dengan baik. Dan untuk bawahnya juga tidak gosong ya. Dan untuk permukaannya ini, dia ini lembut, tapi kokoh dan tidak mudah hancur. Tapi pas kita
makan itu di mulut itu rasanya lumer banget ya. Nah, ini dia sudah selesai aku bikin cookiesnya, dan ini sudah dingin juga. Dan aku mau cobain untuk yang nastarnya. Dan untuk yang nastarnya ini bagus banget ya, cantik dan glowing, mengkilap juga. Nah, sekarang aku mau cobain, dan di sini itu lumer banget. Hasilnya juga ini untuk cookiesnya tidak keras ya. Dan untuk selai nanasnya juga ini padat. Dan rasanya ini enak banget. Manisnya juga pas. Dan ada rasa asam manis dari si selai nanasnya. Selanjutnya di sini aku mau kemas menggunakan toples bening ukuran 500 gram dan aku alasi menggunakan kertas renda, dan aku juga pakaiin paper case ukuran yang paling kecil. Dan di sini juga untuk tips agar si cookiesnya ini bisa lebih awet, kita panggangnya ini sampai benar-benar matang ya, atau sampai bawahnya ini kecoklatan. Dan kita kemas ke dalam toplesnya ini sampai benar-benar dingin, jangan pas hangat-hangat kita masukkan atau kita langsung tutup. Itu pasti bikin si cookiesnya ini lembab dan bikin cepat berjamur. Dan saat kita masukkan putri salju ke dalam toples, kita juga gunakan sarung tangan ya, agar tidak lembab dan tidak basah. Dan ini aku taburi lagi menggunakan gula halus. Dan kita masukkan aja ke dalam toples sampai selesai. Nah, kalau udah ini langsung kita tutup aja. Dan boleh juga menggunakan solatip ya untuk pinggirannya agar lebih kokoh. Nah, ini dia untuk nastar dan putri saljunya sudah selesai. Hasilnya ini cantik dan mulus sekali ya. Dan ini tuh sajian kue lebaran yang wajib ada ya kalau di keluarga aku. Karena ini tuh rasanya enak banget dan bikin nagih. Dan di sini juga ada sisaan untuk putri salju dan nastarnya. Nah, lumayan banget ya, untuk setengah kilo tepung ini kita mendapatkan 3 toples lebih. Dan sekarang aku mau tutup aja dan kita bisa berikan stiker. Kalau misalkan untuk dijual ini bisa mempercantik dan menambahkan harga jual ya. Nah, ini hasilnya cantik sekali. Dan tidak terasa ya, sudah selesai kita membuat kuenya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resep ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba.